Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani Ningrum, NIM saya 1711070066. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya masih diberikan kesempatan pada hari ini untuk dapat memaparkan sedikit inti dari skripsi saya. Selawat dan salam tidak lupa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beserta para sahabatnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di akhir aumil akhirat nantinya. Amin ya Rabbil Alamin. Di sini saya menaikkan judul skripsi saya yaitu analisis pembentukan karakter anak usia 5-6 tahun di PAUD Bungong Pade, Kota Janto. Karena kenapa saya naikkan judul ini? Setelah saya melakukan penelitian, anak-anak didik di PAUD Bungong Pade, Kota Janto ini untuk pendidikan karakternya dalam pengembangan karakternya masih sangat-sangat kurang. Makanya saya beringin sekali menaikkan judul tentang analisis implementasi pembentukan karakter anak usia 5-6 tahun. Karena telah kita ketahui bahwa karakter adalah watak, sifat, atau hal-hal yang mendasar yang ada pada diri seseorang sehingga membedakan seseorang tersebut dengan yang lainnya. Sering orang menyebutkan karakter itu sama dengan tabiat atau perangai. Apapun sebutannya, karakter adalah sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran, perasaan, dan perbuatannya. Pengembangan karakter pada anak usia dini adalah berkaitan antara komponen-komponen karakter yang mengandung nilai-nilai perilaku yang baik yang dilakukan atau tindakan secara bertahap dan saling berhubungan antara pengetahuan nilai-nilai perilaku dengan sikap atau moral yang kuat untuk memaksimalkannya baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dirinya, sesama manusia, lingkungan, bangsa dan negara serta dunia internasional. Karakter anak dapat dilihat dari perilaku selama di sekolah, seperti adanya sikap kemandirian, kepercayaan diri, disiplin, kreatif, memiliki kerjasama yang baik dengan teman, dan anak sudah menunjukkan ke arah yang lebih baik. Contoh anak yang sudah memiliki karakter yaitu anak dapat melakukan segala sesuatu hal tanpa bantuan orang lain, dan anak dapat menentukan waktu kapan dia membutuhkan bantuan orang lain. Di PAUD Bungong Pade ini, sistem pembelajaran dilakukan dengan menggunakan metode berkelompok, di mana pada setiap kelas anak duduk secara berkelompok pada meja bundar ataupun meja persegi panjang. Dengan metode berkelompok maka dapat terlihat karakter dari masing-masing anak. Pendidikan dari hasil penelitian saya di PAUD Bungong Pade, maka dapat saya temukan rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu yang pertama, bagaimana analisis implementasi pembentukan karakter anak usia 5-6 tahun di PAUD Bungong Pade, Kota Janto. Yang kedua, bagaimana cara guru dalam membentuk karakter di PAUD Bungong Pade. Dan yang ketiga, apa faktor pendukung dan penghambat pembentukan karakter anak usia 5-6 tahun di PAUD Bungong Pade. Dengan adanya tujuan penelitian ini, maka saya memiliki tujuan yang jelas yang hendak saya capai, yaitu antara lain yang pertama, untuk mengetahui analisis implementasi pembentukan karakter anak usia 5-6 tahun di PAUD Bungong Pade. Yang kedua, untuk mengetahui cara guru dalam membentuk karakter anak usia
5-6 tahun di PAUD Bungong Padi Kota Jantung. Sebagaimana kita ketahui, karakter adalah nilai-nilai khas atau tahu nilai kebajikan, mau berbuat baik, nyata, berkehidupan baik, dan berdampak baik terhadap lingkungan yang terpatri dalam diri dan terlihat dalam perilaku anak ataupun manusia tersebut. Sementara untuk pengertian pendidikan karakter adalah upaya penanaman nilai-nilai karakter kepada anak didik yang menjadi pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai kebaikan dan kebajikan, baik itu kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan agar menjadi manusia yang berguna dan berakhlak nantinya. Kemudian tujuan pendidikan karakter tersebut yaitu untuk menanamkan sikap positif kepada anak dan mendorong seseorang dalam perbuatan yang baik. Maka harus dilihat 3 aspek dari karakter tersebut, yaitu kompetensi, keinginan, dan kebiasaan. Adapun tujuan dari pembentukan karakter pada anak perlu diarahkan dari mulai sejak dini. Karena kenapa? Pematangan kejiwaan yang bertitik akhir pada perguruan tinggi, perkembangan atau pertumbuhan melalui proses demi proses sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan anak. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi dalam keberhasilan pendidikan karakter anak. Yang pertama yaitu faktor insting atau naluri. Faktor ini merupakan seperangkat tabiat yang dibawa manusia sejak lahir, yaitu seperti aneka corak, reliktif, dan tindakan manusia dimotivasi oleh potensi kehendak yang dimotori oleh insting seseorang. Kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi keberhasilan untuk pembentukan karakter anak adalah adat atau kebiasaan. Adat atau kebiasaan ini adalah setiap tindakan atau perbuatan seseorang yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan, seperti berpakaian, makan, tidur, dan olahraga. Dan ketiga itu faktor yang mendukung untuk keberhasilan perkembangan karakter, yaitu keturunan. Keturunan ini secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi pembentukan karakter atau sikap seseorang. Kemudian yang keempat itu faktor lingkungan. Faktor lingkungan, karena kenapa dibilang faktor lingkungan manusia? Karena lingkungan ini dan manusia dialah yang mengelilingi anak tersebut, seperti negeri, lautan, udara, dan masyarakat. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan, inti dari skripsi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.